Saya make, saya rasa ini sudah tidak benar, tapi saya tidak bisa mengetahui bagaimana saya harus berhentinya. Bahkan yang lingkungan saya ada 1-2 orang yang sudah memaksa saya, udah lu udah keterlaluan lu gitu. Oh, lu ngaku? Nah itu yang banyak orang, mungkin ada beberapa Kan temen yang gosip bilang, lu ditangkap. tahu nggak di rehab itu malam minggu itu hadiahnya luar biasa loh Om, Indomie goreng. Pemulihan itu berlangsung seumur hidup. Ketika dia mengaku adiksi, Iya, nggak bisa saya bilang saya lu beres, nggak bisa. nggak Karena bisa. itu bakal terus balik ya. Iya, dan Jadi memori trust itu bakal issue yang kembali kita ya. hadapi. Iya. Hari ini saya punya temen nih, temen sahabat lama. Kita kenal udah lama ya? Udah sekitar 8-10 tahun 10 ya. tahun? Ah, iya. Gila, nggak kerasa ya. 10 Eh, tahun. iya, sekitar segitu. Sekitar ketika Ihwal mula Kang Bima ada di Kota Bogor lah. Ya. Jangan ngomong merek lah. Oke, siap. Tapi 10 tahun tuh banyak cerita lah. Luar biasa. Gue banyak cerita pribadi sama lu yang orang lain mungkin nggak tahu gitu kan. Masa-masa itu banyak tuh ceritanya. Iya. Saya panggilnya Om Rin ya. Oh, Karena memang siap. kita chemistry dapat dari Om Rin itu. Jadi memang 10 tahun yang luar biasa dan Om Rin tidak pernah berubah terhadap saya, itu yang luar biasa. Sih. Banyak yang berubah sekarang di luar iya? sana ya. Karena ya satu dan lain hal lah ya. Mungkin orang berpikir lain kali. Hubungan tuh hubungan bisnis atau usaha. Iya. Kalau saya hubungan pertemanan. Kalau gue belum pernah pertemanan sama lu kan. Iya, Mau kan? lu kalau lu mau marah ya gue marah aja ke lu. Gak usah gue pikirin gitu kan. Orang Iya. gue marah sama temen, orang baik lagi nanti juga ujungnya gitu pikiran gue sih. Tahu nggak Om Rin, ini 5 menit ini gue masih nggak habis pikir kenapa kok dunia ini terasa terbalik ya. Harusnya biasanya lu ya yang nanya ke gue. Iyalah, jadi ini kiamat sudah dekat kali ya, ini salah pertandanya. Jadi ya mungkin ini yang dirasa oleh para narsum ya ketika masuk ke dalam sebuah ruangan dan akan banyak ditanya, atmosfer yang terbangun jadi determinasinya terasa gitu. Iya. Gua ngejawab apa nggak boleh yang macem-macem gitu kan. Gimana Om Rin? Jadi hari ini gue pengen ngobrol sama teman gue ini yang punya pengalaman hidup panjang dan agak sedikit gelap. Mungkin sebenarnya nggak gelap-gelap amat, tapi agak sedikit gelap. Dan gue pengen sharing nih. Semua orang mungkin bisa masuk ke situ. Iya. Tapi kita pengen denger. Bukan cuman kenapanya, tapi gue pengen denger perjuangan dia berubahnya. Ya. Gitu kan. Itu yang paling penting. Ya, perjuangan dia keluar dari masa-masa itu. Dia ceritain tuh kondisi dia perjuangan. Kan itu penuh perjuangan gue pikir. Iya. Supaya terang di antara gelap, kondisi itu adalah kondisi ketika saya melakukan kesalahan ya. Ya. Yaitu icip-icip drugs. Wih, Ya, kita ngomongin itu. drug. Berarti kita ngomongin drug ya. Ya. Sebatas drug ya, nggak usah yang lain. Ya, oke. Iya, walaupun efek dominonya banyak terhadap itu. Tapi ini kita ngobrol aman ya. Lu udah beres nih sekarang. Insya Allah. Nggak ada lagi itu. Karena nanti saya ceritain kenapa saya harus sudah gitu loh. Karena menyelesaikan sesuatu yang dimulai itu sulit. Dan kalau memulai lagi sesuatu yang sulit diselesaikan akan terjebak selamanya, itu yang paling susah di situ. Gua dulu sampai nggak nyangka temen gue ini punya masalah sama drug. Tapi lambat laun gue mulai curiga sama dia. Jadi akhirnya kita berpikir gimana nyelamatin temen gue ini. Jadi sambil kita ngobrol santai dengan pisang goreng. Pisang goreng, kenapa pisang goreng? Karena kesukaan gue nih. Jadi khusus jadi pisang goreng ini. Saya pikir aksesoris itu Enggak, ya. enggak. Bukan Karena gue kesukaan gue ngemil pisang goreng, jadi disediain pisang goreng. Oke. Dan air putih biasanya. Gimana? Gue mau tanya nih sekarang. Dulu lu kenal yang kayak gitu tuh kenapa? Iseng? Awalnya nyicip-nyicip? Kelebihan duit atau apa? Buset. Enggak. Jadi sebenarnya kan gini, drugs itu ada 2 macam ya, ada uppers, ada downers. Uppers itu yang menstimulasi
apa ya, euforia. Itu kayak ekstasi, sabu, met ya, dan hero ya. Nah kalau uppers itu uppers dan downers itu yang halusinogen kayak ganja, kayak putau yang menghilangkan kesadaran. Nah kalau sebelumnya mungkin zaman-zaman SMA ya, badung-badung saya itu badung-badung yang donors, yang semacam ganja kayak gitu ya. Dan saya masih bertahan dengan kayak semacam itu. Pernah juga coba-coba saat itu uppers kayak sabu kayak saat itu ya. Cuman nggak nyaman saat itu kan. Nggak nyaman karena memang saat saya SMA tahu di Gresik ya, di sebuah kota kecil di dekat Surabaya itu. Itu tempat muslim loh. Oh iya, itu Kuat kota itu. santri Kota itu. santri kuat. Ada Sunan Giri, ada Sunan Malik Ibrahim di situ ya, dan saya ya sebatas badung semacam itu doang gitu. Dan ketika lambat laun berjalan sebagaimana mestinya, ketika kerja, nah SMA di Gresik, SMA di Gresik, kuliah? sempat kuliah di Surabaya sebentar, Terus pindah ke Bogor, saya kuliah di salah satu universitas swasta di Bogor, dan alhamdulillah lulus langsung bekerjanya di Indopos dulu. Oke. Di Indopos lah ya gitu ya. Setahun di sana, akhirnya pindah ke salah satu. Tapi memang mencintai jurnalistik dari awal atau kecemplung? Saya nggak apa-apa saya sebut merek ya, karena saya sejak SMA itu pembaca setia Jawa Pos, khususnya rubrikasi olahraga. Ya karena bonek. Karena bonek ya di situ. Jadi nyari referensi olahraga di situ, dan tradisi membaca literasi para bonek terhadap Jawa Pos itu tinggi saat di sana itu. Atmosfernya bagus dari saat itu. Untuk dan saya berpikiran rasanya kalau jadi wartawan olahraga enak kali ya, bisa kenalan sama pemain. Itu motivasi. Itu dari situ. Nah, tapi tidak menjadi motivasi juga. Memang saat itu kebetulan kakak ada di Indopos saat itu, dan daripada nganggur ya saya coba di situ gitu. Dan akhirnya ya menjadi wartawan. Tapi kuliah bukan kuliah jurnalistik? Bukan, saya manajemen telekomunikasi. Seriusan? Iya, saya manajemen telekomunikasi. Dan nggak nyambung, urusannya BTS. Dan menjadi wartawan memang sebenarnya tidak terpakem terhadap satu apa sih namanya, ilmu, walaupun biasanya kan sospol ya. Jadi wartawan itu lebih kepada sejauh mana lo bisa mencintai apa yang lo jalanin di situ. Nih gue pertanyaan nih, balik ke Gedrak nih. Ini bukan berarti kayak orang klise-klise ya, gue dikejar deadline, gue akhirnya harus perlu tenaga kuat, kan orang klise biasa kayak gitu. Kenapa lo pakai? Supaya gue masih bisa kerja, ngejar deadline yang kan kita tahu ya, kerjanya itu tuh kan waktu itu masih harian ya. Iya, harian. Harian itu kan baru selesai itu jam 2 jam pagi. 2 pagi lah udah selesai itu. Baru kita balik, baru mulai lagi nanti tuh jam 10-an buat nyari narasumber dan segala macam gitu kan. Iya, jadi begini Om, awal mula saya jujur saya nyoba-nyoba. Ihwalnya itu bukan karena ingin apa gitu. Nyoba-nyoba karena memang di interval waktu 2012 kalau nggak salah. Itu kalau tidak salah itu lagi banjir-banjirnya si narkoba itu. Si sabu itu. Nah, tiap hari hampir saya menulis soal penangkapan, soal itu ya. Dan akhirnya saya bukan pendalaman cerita dong. Bukan awalnya. Coba kalau misalkan ada teman saya yang punya ini, saya pengen nyobain lagi. Ihwalnya begitu. Ya, karena saya saat itu bukan terjebak lah. Saat itu saya masuk dalam sebuah sistem kerja yang luar biasa, menuntut saya harus mengganti Tuhan gitu, yang tidak tidur. Kalau Tuhan ngantuk saya gantiin gitu. Artinya ya ketika selesai deadline jam 2 dan ketika kantor harus memaksa saya bangun dan harus meeting jam 8 pagi, jam 9 pagi, saya harus standby di situ dengan performa yang tetap itu. Dan di situ saya coba gitu ya. Singkat cerita saya nyoba dan
di awal-awal ya memang agak aneh rasanya karena ada namanya hormon kita Lu pakai apa sih? Drugnya? sabu. Oh, sorry. Sabu ini kan ini kan memicu hormon dopamin kita berlebihan. Kita tuh punya namanya hormon dopamin. Hormon yang kemudian kalau Om sukanya misalnya apa? Hobi Om apa? Oh, hobi gue makan, bos. Nah, kalau dengan misalkan setiap kita melakukan kesenangan itu, hormon dopamin kita tuh netes terus gitu. Dan kita tuh merasakan kesenangan yang luar biasa saat itu. Nah, dengan adanya med itu kesenangan kita berlipat-lipat tuh. Sehingga ketika misalkan ada fase di mana kita sudah tidak make, itu dropnya luar biasa kerasa. Ngantuk lah, bad mood lah, itu hormon dopamin kita udah habis mungkin saat itu. Nah, saya coba tuh mengganti Tuhan saat itu, tidak tidur gitu ya. Mungkin satu dan lain hal, saya mulai terjebak dalam sebuah pembenaran tahu ya, walaupun salah sebenarnya. Saya membenarkan apa yang sudah saya lakukan itu salah gitu loh artinya. Saya tetap dipaksa berpikir atau bugar. Gimana caranya saya melakukan itu tapi dengan shortcut ya, pakailah itu gitu. Berapa lama lu baru sadar gue salah dan gue pengen berhenti dan gak bisa berhenti? Ada fase di mana di rehab itu awalnya tuh ini belum rehab dong. Belum. Masa-masa nih misalnya ya di lu make dan lu ada di fase ini salah ternyata ya, gue nih. Gue pengen berhenti nih. Tapi gue udah nggak bisa nih. Badan gue udah nggak kekontrol. Gue nagih terus badan gue nih. Ya fase pertama itu kalau tidak salah fase adiksi ya. Fase adiksi itu kita kenal. Tapi kita juga tahu kapan udah enggak gitu. Jadi bisa mengontrol. Nah, fase kedua itu fase di mana saya masih make, saya merasa ini tidak benar. Iya. Tapi saya masih make nih. Iya. Dan saya terjebak dalam sebuah pembenaran. Rasa bersalahnya masih ada. Jadi kalau habis kita selesai senang tapi dari itu drop salah gue nih. Nah, fase ketiga saya make, saya rasa ini sudah tidak benar, tapi saya tidak bisa mengetahui bagaimana saya harus berhentinya. Itu fase ketiga. Oh, lu itu pernah masuk ke fase itu. Itu siapa? Lu bertahan sendiri atau nyoba sharing ke orang? Karena di fase itu kita sudah merasa melalui banyak hal yang merugikan diri kita, dari mulai duit udah habis. Ya, lu pakai duit sendiri ya? Buat beli barang? Tabungan habis, semuanya habis ya. Saya pernah mendapat sebuah penghargaan lah ya saat itu, ya masih penghargaan pertama lah dari sebuah ajang event jurnalistik ya. Dan saya juara pertama dan saya dapat sekitar 55 juta lah saat itu. Langsung saya belikan mobil saat itu karena saya belum pakai saat itu ya. Dan akhirnya mobilnya masuk kaca. Artinya ya tahu lah ya. Mobil saya jual tuh hanya untuk itu, buat di tatakan kaca. Itulah ya, jadi itu luar biasa. Saya sulap tuh mobilnya. Mobil apa ya? Gue pasti tahu tuh. Jeep. Oh iya, gue tahu. Ya pernah inget ya Jeep hijau itu sampai segitunya Om. Saya fase keempat, fase jangki itu fase yang sudah tidak hanya merugikan diri, tapi merugikan orang lain, dan akhirnya kita sudah mendapat referensi kita harus kemana sebenarnya. Kita sudah tahu bagaimana ngerem itu. Lu berapa tahun tuh di fase sampai ke jangki tuh? Make. Alhamdulillah dalam tanda kutip ya, maksudnya sebenarnya ini juga pembenaran sih, tapi saya tidak terjebak dalam waktu yang lama sih, 2-3 tahun lah. Dari masa nyoba sampai intens ya. Jadi gini, kalau gue dengar cerita lu punya dasar karena udah nyoba-nyoba di zaman sekolah SMA. Iya, dan itu ke-recall dulu lagi saat lu ngerasa punya duit, punya ya, jaringan, aksesibilitas, punya apa, ya, betul. pengen ngerasa lu gue coba deh buat kesenangan nih, buat naikin perform. Karena gue yakin saat itu kan masa-masa kita lagi pengen fire yang nyari duit, berprestasi dan segala macam kan ya. Umur 30-an kan kayak gitu kan? Betul. Dan saya merasa di situ justru karena masuk fase yang sudah ketiga ini ya, sudah fase yang dimana yang harus ini kok banyak merugikan orang lain gitu ya. Itu
lost controlnya justru ada yang ini kayaknya bentar lagi ada yang nggak bener nih sampai ke hidup saya begitu. Jadi saya udah punya feeling gitu loh, ini kalau nggak saya berhenti saya hancur nih. Nah yang pasti di situ kita harus segera sadar lah gitu. Saya di posisi yang sebenarnya kalau kata apa ya di agama itu istidraj ya. Mendapat cobaan, tapi cobaannya cobaan yang bahagia banget. Posisi saya luar biasa saat itu karir. Saya mempunyai aksesibilitas yang luar biasa pula. Kemana-mana gitu. Iya, level daerah tingkat 1 bahkan ya. Dan di situ ya saya masih melakukan hal yang salah. Dan dari waktu ke waktu saya mulai ngutuk, kok saya bangun tidur hanya untuk mencari itu salah itu. Dan saya yakin ini yang salah nih gitu ya, bangun tidur hanya mencari itu, terus kemudian ya beraktivitas, terus ya begitu ada terus sampai di titik yang kayaknya udah deh, karena di situ mulai kerasa saya paranoid gitu. Paranoid itu om, paranoid om, karena begini. Paranoid apa? Takut ketangkap? Iya. Lo ada kepikiran takut ketangkap kan? Awal mula saya masih busuk kan dada sama semua orang. Awal mula, tapi kan nama belakang saya bukan siapa-siapa ya, masih bin Pulan saya. Artinya kalau kenal gitu-gitu juga ya pusing juga ya. Gitu, nggak mau saya begitu gitu ya. Dan di 2019 lah saya akhirnya memberanikan diri ke pucuk pimpinan gitu ya, dan di situ lo ngaku. Nah itu yang banyak orang, mungkin ada beberapa kan temen gosip bilang lu ditangkap, lu diiniin, lu ngaku. Alhamdulillah ternyata yang mau gosipin ya. Enggak, gua gini om, jadi awalnya itu paranoid itu udah sangat-sangat mengganggu hidup saya saat itu. Kayak misalkan saya nyetir mobil, wah ini kayaknya ada yang ngikutin gitu dan lain-lain. Dan saya sangat sayang terhadap orang-orang yang selama ini membesarkan saya juga kan, termasuk ya institusi yang pernah saya berkarir di situ, dan orang yang paling dominan ya pasti pimpinan kan. Dan di sebuah sore ingat banget saya menyela waktu dia ketika dia lagi rapat dengan direktur keuangan. Saya menyela karena saat itu kan saya posisinya udah pucuk pimpinan juga. Ada apa Gar? Pak saya minta waktunya Pak, saya bilang. Oh ya udah sebentar. Nah saya di situ saya akhirnya jujur, bisa di cross check lah. Ya lu kenapa memilih waktu itu ngambil keputusan gue jujur nih, bukan ke orang tua udah duluan? Enggak, justru belum. Orang tua istri istri tahu ya. Istri minta, bahkan saat itu udah gimana, dan istri menuntut ya udah kamu harus jujur, itu harus tahu bagaimana menyelesaikan ini semua. Dan saat itu saya itu tertambat dengan kalimat kamu harus menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai gitu. Dan menyelesaikannya itu kalau drugs itu ya rehab, nggak ada lagi. Ngadep pimpinan saya ngaku dan luar biasa responnya. Beliau kecewa, marah, tapi ya setelah itu ada jalan keluar. Ya ada jalan keluar di mana ternyata beliau nggak tahu tuh, saya tuh ya tidak sepenuhnya tahu lah ya saya memakai itu gitu. Padahal sekantor tahu. Ya mungkin gitu. Mungkin lah ya gitu ya. Mungkin semua orang, cuman kan semua terjebak dalam asumsi ya, atau ya. Ada ini. Sorry, lu pakai sendiri atau di lingkungan kantor? Sendiri. Saya nggak pernah bawa lingkungan kantor. Enggak, saya lone wolf aja. Saya lone wolf. Jadi bukan karena pengen aman ya, enggak ya? Enggak juga. Enggak, tapi benar saya sendiri dan kalau gue dengar kan orang yang paling mempengaruhi itu lingkungan. Apakah ya karena makanya pertanyaan gue itu. Tapi kalau lu sendiri, awalnya saya berada di lingkungan yang salah memang. Ketika berada di yang saya bilang tadi mendapat cobaan yang berlebih tadi itu, saya berada di lingkungan yang salah lah saat itu. Lingkungan yang semuanya pada pakai semua saat itu. Di luar kantor ya. Di luar kantor. Dan saya terlibat di situ, dan bahkan yang lingkungan saya ada 1-2 orang yang sudah memaksa saya, udah lu udah keterlaluan lu gitu. Oh sampai ada yang kayak gitu? Ada yang gitu. Oh ya? Ada yang gitu, dan akhirnya kenapa saya
saya bilang begini ke pimpinan tuh, saya ingin Bapak tahu langsung dari saya takut Bapak tahu dari orang lain, apalagi Bapak tahu dari peristiwa. Kalau saya begitu gitu, itu akan lebih mengecewakan, tapi tetap aja dia kecewa. Ada 1-2 orang yang mungkin saya ceritakan ini juga, lu ngapain sih, lu cerita bikin masalah itu lu beresin aja sama sendiri gitu ya gitu. Dan ternyata ya memang nggak bisa, nggak bisa ini, nggak bisa dengan sendirinya, Om. Oh ya, kalau begitu itu harus dibantu sama teman atau sama siapa? Nah, body system namanya ya. Wah, ini udah ngomongin rehab kayaknya nih. Iya. Ya. Kayak di rehab. Sorry. Jadi body system itu oke, ketika lu ngomong ke pimpinan, oke, keputusannya saat itu lu rehab. Ya, lu rehab atau lu keluar dari sini. Yeah. Nah, karena dan saya setuju, saya bilang begini. Saya yakin Bapak tidak serta-merta percaya ketika saya bilang saya sudah tidak pakai lagi. Dan salah satu untuk menegaskan saya tidak pakai lagi, saya harus punya ijazah rehab itu, gitu. Dan akhirnya oke, cari tahu lah. Ya udah, kamu cari tahu rehab di mana gitu ya. Oh, lu yang nyari tuh? Walaupun akhirnya pimpinan yang akhirnya memberikan. Udah, lu masuk sini aja. Masuk, nggak apa-apa kali disebut BNN Lido, ya BNN Lido. Dan masuk ke situ luar biasa, nggak mudah, Om. Iya, pokoknya masuk tuh dalam daftar, masuk, terima. Nggak bisa gitu juga awalnya. Kita harus punya orang dalam. Asik, gila lu. Karena nih, saya buka ya, artinya begini. Saya itu adalah satu di antara 430-an residen di Lido ya. Di Lido Kabupaten Bogor ya. Yang orang Bogor. Orang Bogor tuh hanya satu orang, hanya saya. Dan untuk masuk ke Lido dalam konsep apa ya namanya ya? Volunteer, sukarela gitu ya. Itu gak gampang. Itu harus ada screening, rekomendasi juga memang. Dan saya alhamdulillah diperkenalkan oleh orang penting di sini sekitar Bogor ini, yang untuk kemudian saya mengontak salah satu konselor di sana Lido untuk masuk waiting listnya gitu ya. Jadi antara saya saya ngaku saya siap masuk ke Lido itu ada mungkin 2-3 mingguan masuk ke situ tuh, masuk daftar tunggunya. Dan ketika volunteer tuh, ini yang lucu nih, kebetulan konselornya udah meninggal. Konselor saya saat itu yang memasukkan saya ya udah meninggal. Kamu ini ya apa namanya volunteer ya? Terakhir pakai kapan? Ditanya begitu kan? Sebelum benar-benar masuk nanti gitu. Ya jujur 2 minggu lalu saya bilang kayak gitu. Nanti kalau misalkan saya kontak dan siap masuk, kamu pakai dulu ya gitu. Karena ada tes. Iya, untuk memastikan saya itu pemakai gitu loh. Artinya nggak bisa serta tapi lu kan udah janji, udah rutin kan? Iya harusnya kan, tapi nggak tahu ini mah rekomendasi yang salah atau apa ya. Akhirnya, walah kok begitu? Ya udah, nggak apa-apa begitu. Ya jadi ini mah. Ini Lido tuh punya negara ya? Punya negara dan luar artinya biasa. Itu susah banget masuk situ. Lu nggak ada ngeluarin duit seperak pun kan di sana? Inilah pertolongan Tuhan di situ. Saya 0 rupiah di situ, masuk di situ dan segala fasilitasnya luar biasa. Luar biasa. Artinya lu masuk ke situ susah, tapi karena jejaring yang lu punya, akhirnya lu bisa masuk sana. Bisa masuk situ. Kalau orang lain sembarangan nggak bisa. Nggak bisa. Ya? Tangkapan pun tergantung wilayah. Jadi misalkan ada yang ditangkap dan itu ingin masuk Lido ya. Kalau RSKO itu directly kita bisa itu gitu ya. Ya entah itu bayar, saya nggak tahu lah ya kalau itu. Tapi kalau masuk Lido itu belum tentu, karena ada semacam apa ya namanya ya, daerah yang ditandain ini wajib masuk Lido gitu. Misalkan Medan ya, Pontianak, Bima banyaknya tuh. Terus Medan, Pontianak, Bima, pokoknya daerah-daerah tempat sinar kota itu masuk. Betul. Iya. Dan dan Bogor bukan bagian jalur pengedaran. Enggak. Dan makanya saya saat itu warga sekitar tuh hanya saya saat itu. Oke. Ya. Bro, gue mau nanya, lu masuk berapa lama sih lu di dalam? Nah, masuk itu pertama kita nggak tahu kan awalnya kita akan berapa lama di situ. Saat saya itu 2019 masih terbagi dalam 2 program.
program jangka pendek itu 3 bulan, tapi plus 1 bulan di awal ya. 1 bulan tuh pra program. Nah ini ada lagi program 6 bulan gitu loh. Nah untuk akhirnya memilah mana program yang masuk, saya di asesmen semuanya. Asesmen dari psikologis luar biasa sih memang. Dan saya di situ alhamdulillah masuk ke program jangka pendek karena adiksi saya tidak terlalu berat dan kebetulan juga di program jangka pendek juga ada semacam kayak VVIP-nya gitu. Tapi tidak bayar sama sekali. Jadi misalkan nih ada program jangka pendek itu yang 3 bulan nih terbagi 2 nih. Ya, semuanya program itu ada hostnya di depan. Misalkan saya tuh HOC ya, host of change. Ada lagi dikasih tanggung jawab. Nah kalau host of change itu yang saya itu kebetulan orang-orang tua semua. Dan saya masuk ke dalam sebuah litingannya ini adalah musisi yang Barcelona. Gila. Ya, tahu lah ya. Tahu. Sakura. Dan saya barengan musisi gaek. Iya, saya barengan. Sekamar juga pernah. Iya, akrab dong lo. Alhamdulillah pernah akrab saat itu. Setelah itu beda. Setelah itu memang kita mencoba tidak saling mengontak, takutnya men-trigger. Ada semacam kayak begitu. Kan lo bilang itu body system lo. Kalau dua-duanya tidak memiliki salah satu, ada karena nanti saya ceritakan di ujung kenapa rehab juga mempunyai persentase gagal gitu loh. Ada persentase gagalnya itu. Jadi rehab itu hanya 40%, Om. Proses rehab tuh. Hanya 40%, kita hanya dibekali doang bagaimana cara berhenti lagi. Oke. Gitu. Gua punya banyak teman yang kena gitu ya. Dan selalu ngomongnya body system. Orang keluar dari lingkaran teman kita. Dan orang itu harus nemenin gitu. Ada seseorang teman gue itu yang nemeninnya polisi. Iya. Slang aja begitu. Slang begitu ya? Slang begitu. Bim sama kakak itu 2 tahun ditemenin sama polisi. Nah, dia tidak boleh memegang uang. Tidak boleh tapi ditemenin. Tapi nggak boleh stres tuh. Dia nggak boleh kalut. Jadi dia mau apa aja dikasih. Tapi harus dikontrol tuh uang segala macam. Karena kalau udah tahapannya jangki, dia tuh menghalalkan segala cara. Betul. Ada yang ya kan begini, masuk rehab itu saat itu saya masuk di di minggu pertama masuknya detoksifikasi ya. Itu selama seminggu atau 2 minggu tergantung behavior kita. Itu kita hanya makan tidur doang. Keluar dari sarangnya itu dari bangsal isinya 30 orang. Makan rokok hanya dibatasi 4 batang sehari. Marlboro harus Marlboro. Nggak boleh enggak. Dan itu dia yang ngasih, BNN yang ngasih saat itu. Dan rokok itu hanya makan pagi, snack pagi, makan siang sama makan malam, 4 batang sehari. Dan saat detoksifikasi itu kita hanya dikasih waktu 15 menit keluar hanya untuk dapat sinar matahari terus masuk lagi. Terus apa yang lo kerjain di dalam? Tidur dan nonton film azab Indosiar. Nggak serius? Serius, nggak ada. Tapi di situ di detoksifikasi itu memang sebenarnya kita poin di mana kita harus apa namanya? Tapi kan lo 30 orang bro. Iya, kita berinteraksi. Tapi di situ saat saya. Tapi kan tuh orang ada yang sakau apa guling-guling. Nah, 80% presidensial BNN Lido Sakarang itu kan sabu. Jadi sabu itu tidak ada gitu ya? Sakau kayak gitu. Tapi yang parah itu karena sabu itu ngerusak pola pikir kita itu kan jadinya keinginan kita tuh berlebih. Saat saya itu bahkan ada yang bunuh diri karena keinginan itu. Jadi gini, kekhawatirannya kacau. Jadi memang kalau saya di sini gimana anak istri saya? Setelah ini bagaimana hidup saya? Dan ternyata yang sebelah saya saat itu tidur tuh kok nggak ada. Buset. Minum karbol apa? Oh iya serius. Oh itu kenapa semua dikontrol ya di Kidul. Saya pernah dengar tuh ada semua barang-barang itu dihilangin karena bisa ngelakuin segala macam. Luar biasanya apa ya? Kita tuh pemikiran kita tuh berlebihan padahal orang luar tuh meminta kita udah fokus aja di situ gitu. Kita tapi pikirannya udah kacau balau saat itu. Fasenya berapa lama tuh? Seminggu 2 minggu tergantung behavior kita. Kalau kita masih ngeriak
menolak dengan program itu pasti 2 minggu itu di detox. Nah, Tapi itu dikontrol tuh sama dikontrol orang expert. ada CCTV ada apa Enggak, gitu. maksudnya lu oke, ini orang udah lolos nih, Nah, keluar. nah setelah detox kita masuk namanya fase entry unit. Entry unit itu semacam ospek sebelum program gitu. Kita dibekali beberapa hal terkait activity daily kita sehari-hari di situ. Terus kita mulai diperkenalkan beberapa filosofi untuk ke diri kita. Kita harus ada beberapa hafalan yang harus kita hafal, Om. Seriusan? Serius, unwritten philosophy misalkan. Banyak gitu. Karena fase itu nanti di program itu kita ada hierarki dalam sebuah program itu. Menarik sih memang. Cuman yang menjadi problem itu dia diri kita sendiri gitu. Dengan apa ya? Alam pikiran kita yang terlalu ngaco saat itu ya. Karena selama sebulan itu kita tidak diperkenankan menghubungi keluarga dan lain-lain. Sama sekali. Nggak ada handphone, nggak ada apa. Nggak ada apa-apa. Jadi lu benar-benar lu survive lah dengan teman-teman lu semua. Iya, di sana. situ dari Medan, dari mana Pontianak itu kan, dan saya merasa paling jago aja karena saya kan orang sekitar gitu. Hanya orang Bogor sendiri ya yang bisa. Teman-teman saya kan orang satpam berarti kan. Jadi jangan macem-macem kan gitu ya. Dan akhirnya di asesmen selama 2 minggu di entry unit itu di asesmen akhirnya, dan alhamdulillah saya masuk ke jalur yang 3 bulan. Dan ada yang 6 bulan. 6 bulan tuh lama banget itu. Luar biasa itu orang-orang yang kacau balau tuh di situ tuh. Ya. Nah, yang untuk yang 3 bulan ini kita dibagi residensialnya, dihierarkiin. Di sana itu setelah entry unit ya, saya masuk kan House of Change ya. Nah, di situ tuh ada presidennya. Namanya HCO, Head of Community. Apa ya? Head of Community atau apa gitu. Jadi ada presidennya, ada perdana menterinya, chief namanya. Nah, ada para menterinya nih, head laundry, head kitchen. Itu ngapain mereka punya tugas masing-masing? Untuk dikasih tanggung jawab. Menghidupi si rumah program itu sendiri, tanggung jawab itu sendiri gitu. Dengan pasti ada satu konselor yang tiap hari datang mengawasi itu Menghidupi semua. gimana pakai duit? Gini, Dibikin gimmick dong, dibikin game kan? jadi daily kita itu tersistem. Bangun harus Jam 6. sholat subuh harus pasti. Nah, Di sana tuh di rehab manapun nomor satu sih pasti soal Disiplin. ibadah ya. ibadah. Pasti. Salah satu hukuman terberat kita adalah ketika kita tidak menjalankan salah satu ibadah, ada kacau tuh. Ya. Nah, ketika masuk di Tapi multi agama kan di situ. iya, multi agama. Jadi semua agama dibebasin, tapi walaupun harus 80% kan pasti kan muslim ya di situ. Nah, kita ketika masuk di situ, kita residen biasa, berarti kan kita menjadi warga biasa nih, yang setiap harinya kita harus mengikuti jadwal. Bangun subuh, udah salat subuh kita harus siap-siap. Nanti bangun jam 7 kita harus pakai setelan hitam putih. Ya, hitam putih pakai dasi pula lah gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk kemudian kita menjalani aktivitas-aktivitas apa ya? Di sana itu ada namanya fumble, pasal-pasal untuk kemudian Om nih kalau misalkan saya ngomong kasar ya, dirty word gitu ya. Nah, itu satu kena pasal, tegar. Dan itu tuh orang sekitar yang kemudian menjadi cepu di antara itu gitu. Misalkan saya ngomong kasar A gitu ya. Nah, langsung saya ditegur sama salah satunya. Tegar, mohon maaf kamu tadi berkata kasar, kamu telah melanggar satu pasal namanya dirty word gitu. Nah, semakin karena ada hierarki itu kayak head, kayak chief itu dia punya privilege tertentu gitu. Ngerti kan maksud saya? Yeah. Nah, untuk mencapai head, alhamdulillah saya sampai ke titik HCU itu. Saya udah pernah menjadi presidennya di situ saat itu. Gue lagi ngebayangin metode ini apa yang mau diambil di situ. Jadi pertama, orang itu harus dikasih tanggung jawab. Iya. Dan orang itu harus taat sama aturan. Betul. Makanya aturan-aturan itu ditegakkan. Tanggung Supaya, jawab dan religi. kan lu kalau jangki itu udah nggak punya aturan tuh. Aturan namanya ditabrak kan? Iya. Udah nggak ada tuh yang namanya norma, terus etika, undang-undang, ya udah dilabrak aja. Kan? Pembatasan keinginan sih Nah, paling penting. akhirnya dia supaya masuk lagi ke sebagai manusia dikasih Iya. aturan-aturan itu. Aturan-aturan itu ya betul Gitu betul. kali ya? Hah? Betul Bener betul. gitu ya? Nah, apa namanya? Religi paling penting juga ibadah itu ya. Ibadah itu kita
apa ya namanya ya, mendapat treatment khusus lah. Nah, aktivitas itu diawali dengan misalkan morning meeting. Di morning meeting itu kita bikin circle. Iya bener sih. Tapi gua kalau ngelihat lu jadi makin banyak istilah Inggris ya. Emang pakai Inggris di sana iya. Iya, betul. Dahsyat. Jadi misalkan nih di suatu hari di morning meeting kita nanti di ujungnya kita menetapkan hari ini gimmick kita hari ini apa gitu ya. Gimmick kita hari ini misalkan talk the talk, walk the walk gitu ya. Bicaralah seperti yang bicaralah sesuai dengan yang kau lakukan gitu, atau kau lakukanlah seperti apa yang kau bicarakan gitu ya. Berarti filosofi itu yang menjadi jargon hari ini, dan kita akan mengikuti apa aja yang menjadi jargon itu gitu. Jadi gitu. Fase itu berapa lama tuh? Itu 3 bulan Oh lamanya. jadi lu pas awal detox terus masuk entry unit baru masuk program. Iya. Program itu 3 bulan. 3 bulan. Nah, lu dianggap lulus apa semua lulus? Nah, 3 bulan itu nanti kita juga ditemukan, kan kita ada dikasih tahu dulu nih. Waktu lu ketika masuk program sekian, 3 bulan berarti 120 hari ya. Nah, lu ada seminggu sebelumnya dikasih tahu sejauh mana rapor. Nah, kita kan di sana tuh fasilitas kesehatannya luar biasa. Banyak yang akhirnya memaksimalkan betul fasilitas itu. Kayak teman saya itu ada dari Medan ya. Kan untuk operasi gigi itu kan mahal tuh, jutaan ya. Dia sengaja tuh untuk gigi apa ya bener semuanya itu. Dan Lido tuh luar biasa dalam hal itu. Dalam hal kesehatan, fasilitas kita sulit tidur misalkan kita langsung diminta ketemu psikiater di situ. Luar biasa. Kalau tidak maksimal betul sayang lah di situ ya. Walaupun dalam perjalanannya ada juga 1-2 orang yang kemudian split tuh lari. Ada. Nggak tahan. Lari gitu ya, dan lari itu jadi DPO. Itu belakang di dalam itu pasti macam-macam background dong. Dari mulai tadi kata lu ada orang terkenal. Ada saat saya itu gini. Bapaknya wali kota. Oh ya? Di Sumatera sana. Anaknya ketua partai. Wish. Dan anak paling sulung ya, yang bungsunya ketua partai, anak sulungnya itu di provinsi di sana Sumatera. Itu barengan. Barengan masuk situ. Sama bapaknya. Iya, walaupun ada anak sama bapaknya satu di program saya. Bapaknya itu berarti wali kotanya dong? Iya. Seriusan lu? Serius. Aktif. Seriusan lu? Serius. Sedahsyat itu, Bos. Ya itulah makanya di situ ada juga jaksa oknum ya. Oknum jaksa di situ. Iya di yang House of Change ya. Terus ada oknum polisi Kasat gitu. Di situ ada. Jadi backgroundnya luar biasa di situ, dan mungkin ya salah satu jurnalis saya. Wah, ngeri juga ya. Iya, dan saya pernah ingin mencoba buat buku nantilah ya untuk banyak hal yang akhirnya saya dapetin sih di situ. Lebih kepada bagaimana ya memangkas banyak keinginan sih di situ. Tahu nggak di rehab itu malam minggu itu hadiahnya luar biasa loh Om, Indomie goreng. Itu dahsyat ya. Kita nggak bisa dapetin makan Indomie goreng setiap hari, itu nggak bisa, hanya malam minggu doang. Diperbolehkan masak Indomie. Reward. Dan luar biasa nikmat ya. Iya, reward. Dan Indomie itu menjadi salah satu hadiah malam mingguan kita yang luar biasa, dan boleh nonton DVD itu. Itu rewardnya. Itu setiap malam minggu tuh itu. Saturday night tuh. Itu yang paling ditunggu, dan ya pasti paling sedih itu ketika ya ada masalah di mana ini saya di sana itu mau buang-buang waktu atau apa gitu ya. Saya juga merasa kan sebenarnya gue udah baik-baik aja loh. Tapi kan ketika saya sudah mengucapkan itu salah. Saya masih belum baik-baik aja ternyata saat itu. Bro, gitu. Pas lu keluar dari sana, itu berat nggak? Seberat lu pada banget. saat Banget Om, menjadi berat ketika ternyata realitas ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realitas. Maksudnya? Adalah banyak ekspektasi ketika saya di sana, berarti karir saya bisa kembali dari nol, melaju A B C D F G. Ternyata juga enggak semacam itu yang saya dapatkan, begitu ya. Jadi lu mulai lagi dari nol. Dan ya kalau nol naik ke 1, kedua mah enak, nol. Di situ nah
ada bahasa namanya relapse. Relapse itu ketika mau kembali make. Kenapa relapse bahasa itu? Kan kalau GP itu satu lap gitu ya. Berarti kan finish itu tuh. mulai lagi. Nah, kalau relapse itu berarti kan dia mulai lagi dan dia harus mengawali apa ya? Mengawali fase motong adiksinya itu dan itu. Iya? Iya, dan itu luar biasa sih. Dan triggernya banyak. Kalau misalkan ya stres kayak gitu ya. Tapi ya saya sih lebih kepada religi ya. Kedekatan religi. Tapi kayaknya sekarang masih jauh juga tuh. Transidensial. Ya kan religi mah tidak terlihat dari baju. Gitu ya. Dan saya baca banyak literasi di sana. Pemulihan itu berlangsung seumur hidup ketika dia mengakui adiksi. Iya, nggak bisa saya bilang saya lu beres nggak bisa karena bisa. itu bakal terus balik ya. Iya, dan jadi trust issue yang kita hadapi. Iya, betul. Saya sedih orang banget. pasti semua nggak akan percaya. Nah sekarang gue pengen terakhir nih ke lu menutup perjumpaan kita. jumpa mah sering kali ya. Tapi gue pengen tahu nih di momen ini nih, memang nggak panjang kita cerita, tapi gue pengen lu apa sih yang bikin, karena harus ada niat kan dari diri kita. Karena teman gue berkali-kali masuk rehab, berkali-kali juga dia melakukannya sampai akhirnya dia kena. Oke, gue harus berhenti. Nah, lu apa tuh yang ngeyakinin? Paling nggak keluarga kecil lu lah. Ya kan? Lu bisa survive kan sampai hari ini yang gue lihat nih dengan segala biduk dan rencana segala macam. Iya. Gitu. Saya dihadapkan sebuah realitas di mana ternyata banyak kehilangan di situ dan saya dekat dengan ibu kebetulan, dan ibu saya membisiki saya ketika saya bilang, dia bilang begini, kamu udah kehilangan karir kamu demi itu. Terakhir kamu juga udah kehilangan bapak kamu, ayah almarhum juga kamu masih pakai saat itu. Kamu kehilangan waktu dengan anak karena itu. Ya pertaruhannya apa kamu mau kehilangan mama demi itu di situ deng. Iya sih, nggak mau lah saya bilang kehilangan itu. Di situ saya bilang, ya kalau kamu masih mau kehilangan mama ya pakai aja. Sampai segitu. Segitunya. Itu kan kata-kata putus asa, Bos. Iya, dan akhirnya saya dihadapkan dengan ya udahlah. Tapi memang yang menyebalkan itu, saya nggak bisa menyalahkan orang lain. Bodoh amat orang lain juga melihat saya juga apa. Cuman mungkin buat orang-orang di sekitar, ketika ada ya salah satu orang teman atau saudara dia memakai dan akhirnya dia sudah berhenti. Jadi trust issue itu menjadi sangat penting. Nggak perlu juga kita terus diingetin sebenarnya. Cuman kasihlah kita kepercayaan dan tanggung jawab aja. Nanti kan waktu yang ngejawab di situ. Tapi lu bisa declare lu bersih hari ini. Insya Allah Om ya, Insya Allah karena capek memulai lagi Om. Capek. Iya, capek banget membangun semuanya lagi tuh. Akhirnya kayak nggak ada waktu nantinya. Ya kan? Ya lu udah kehabisan waktu berapa? 3 tahun mungkin ya? Iya, hilang waktu di situ. 3 tahun dan lu nggak tahu sekarang ujungnya lu di mana kan? Iya. Hari ini. Sedihnya di situ. Kan lu suka curhat ke gue. Iya. Gue nggak tahu nih posisi gue. Tapi hari ini kan balik sedikit balik. Ya. Walaupun tidak seperti yang sebelumnya. Terima lah, menerima itulah apa sih namanya, penerimaan diri itu penting juga. Ya udah terimalah gitu aja sih di situ. Dan terima kasih juga Om masih percaya masih gitu. Gue sih lihat-lihat lu aja. Okay. Jadi gini ya, ini bukan cerita masalah kota kecil kita yang tercinta, tapi ini cerita tentang perjuangan orang, perjuangan teman, perjuangan sahabat yang kita kenal dulu, mereka kena masalah, dia ingin berjuang, ya kita sahabat cuma bisa nge-support. Tapi ada batasnya. Ada batas ya? Ada batasnya. Ada batasnya. Ada saatnya. Gue berkali-kali kayak ngomong ke lu kayak gitu ya. Ini ada batasnya. Tapi gue selalu ngelihat posisinya lu di mana nih. Gue selalu ngelihat, oh dia masih aman aja, oh ini masih aman aja. Tapi dari situ gue tahu berjuang itu akan lebih sangat berat pada saat kita berjuang setelah kita runtuh dari kepercayaan orang ke kita. Oh iya. Ya, waktu kita jadi bukan siapa-siapa itu gampang kita ngambil kepercayaan itu kan. Iya. Membangun kepercayaan dari pimpinan segala macam. Tapi pada saat kita ada celah, sulit. Iya, makanya ya itu sih saya sepakat dengan itu semua. Mahal banget kepercayaan itu. Jadi buat anak-anak muda udahlah, buat cari jangan nyoba lah, jangan nyoba sesuatu yang nanti sulit untuk dihentikan. Ya. Itu sih paling penting. Gue
nggak pernah untungnya tuh yang adiksi kayak gitu tuh, belum pernah seumur hidup gue. Jangan sampai lah. Jangan sampai lah. Gue udah tua kan. Iya, bro. jangan. Nggak mungkin Makanya. gitu. Ya jangan karena jangan lah pokoknya nggak Iya, penting soalnya. Tapi yang gue khawatirin sekarang anak gue nih, generasi anak gue. Iya. Yang gue ingetin Sama terus. sih, ya bener. Iya, ingat kan? Kita pernah bandel, iya, kita pernah ngelalui itu ya. Tapi gue nggak mau kebandelan gue tuh nular ke anak gue. Itu yang paling ngeri. Mudah-mudahan anak gue. Iya, ada ya yang insya Allah cerita, sih. Ya bibit bebet bobotnya nggak akan ini sih. Tapi gue jaga terus. Gue kadang-kadang suka share sama anak-anak gue bahwa bukan berarti ngelarang tapi kita pernah ada di dunia itu kan, kita tahu permainan laki-laki itu seperti apa. Iya. Oke. Oke, siap. kita close pertemuan kita Iya. hari ini. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi. Tadi bukan soal masalah ini, tapi permasalahan ini sangat menggurita kalau gue bilang ya. Iya. Nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Kalau diceritain ada aja, ada kepikiran aja. Tapi kita harus sudahi supaya nggak banyak yang malah pengen nyoba gitu ya. pengen malah nyoba. Makanya ini nggak enak. Bahaya. Kita tutup di topik yang nggak enak supaya orang lain nggak nyoba bahwa ini enak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Luar biasa. Luar biasa. Kok pelan-pelan tepuknya yang gede dong.